Ini kayaknya share full screen ya dari HP ya? Iya, betul. Boleh Oke. mungkin mungkin oke. Iya, Udah ya? oke. Sudah. Oke, oke. Sorry, soalnya ada kendala tadi laptop ketumpahan, jadi Oke, kita nggak pindah apa-apa ke kok. HP ya. Thank you kok. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, jadi tadi kan kita udah bicara semuanya soal marketplace ya. Gimana cara mengoptimalkan toko Shopee khususnya. Sejauh pengalaman saya, harapannya sih bisa membantu teman-teman brand sekalian ya. Karena kan balik lagi, menurut saya saat ini traffic paling bagus di Shopee, historical data saya juga paling bagus itu di Shopee, dan beberapa penjualan juga lebih cepat berjualan di Shopee dari segi eh, tadi fitur-fitur dari produk ya, terus dari fitur-fitur Shopee Mall, promotional activities-nya, marketing campaign-nya, fitur customer service, dan semuanya itu harapannya teman-teman bisa mengoptimalkan setiap hal kecil yang tadi sempat saya sampaikan. Nah, sekarang karena tadi di tema bootcamp ini sebenarnya ada bahas ini ya, website dan SEO. Saya coba sampaikan juga pengalaman saya di pembuatan website, running website, dan juga mengoptimalkan SEO ya. Sekedar sharing juga sih, kalau waktunya sebentar lagi kayaknya udah mepet, jadi agak dipercepat ya. Nah, balik lagi, untuk website sih memang pengalaman saya itu pakai Shopify. Jadi kalau teman-teman tahu Shopify ya, itu dari Amerika, dari US, dan di sini, ya kalau nggak salah dari US sih. Dan ada beberapa paketnya untuk subscription tiap bulan. Cuman saya nggak anjurkan juga sih untuk teman-teman yang baru mulai. Karena balik lagi, untuk pricingnya bisa dilihat itu cukup tinggi ya. Dan dia memang ada option bulanan atau tahunan. Nah, untuk bulanannya saja itu sekitar $65, dan untuk tahunannya sekitar $600. Itu langsung charge. Memang ada free trial, biasanya 3 bulan di awal, setelah itu baru kena charge. Tapi balik lagi, kalau misalkan baru awal-awal, cari yang terjangkau gitu. Untuk store builder ya, ini kan kita bicara di luar marketplace ya. Mungkin nanti dari tim Lugo ya akan menjelaskan gimana website store buildernya mereka berfungsi. Cuman karena pengalaman saya di Shopify, saya coba sharing. Um, untuk website sendiri, karena butuh waktu, tenaga, dan juga biaya, sebenarnya sih teman-teman juga harus sedikit lebih effort sih untuk bangun website ya. Dan pembayarannya pun juga tidak dari Shopee kan, kita harus integrasiin pembayarannya. Dan kemarin pengalaman saya itu saya pakai Zenbit, atau kalau teman-teman tahu sekarang ada Mitrans dan lain sebagainya, itu banyak juga. Cuma untuk yang udah lebih luas jaringannya dan capability-nya, stability-nya lebih bagus itu di Zenbit. Contohnya seperti ini, kalau kita beli nanti kurang lebih tampilannya langsung ke checkout payment, dan di sini ada virtual account yang akan otomatis terverify apabila sudah dibayar. Jadi nggak ada ketakutan pembayaran itu eh, gagal gitu atau adanya penipuan ya. Karena di sini sudah verifikasi semua by virtual account, dan apabila sudah terbayarkan akan muncul tanda seperti ini. Dan orderannya pun langsung masuk ke dashboard Shopify, dan di situ nanti bisa langsung teman-teman proses. Nah, cuman balik lagi, beberapa tools yang ada di Shopify yang harus diintegrasikan itu ada tools untuk pengiriman. Karena kalau untuk pengiriman kan di Shopee udah langsung kerjasama, dan teman-teman hanya perlu centang-centang gitu ya. Ada yang reguler, ada yang instan, dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau build website sendiri, itu memang harus kita atur secara manual. Nah, kerjasamanya dengan apa? Dengan third party apps. Harusnya nanti di Plugo juga ada third party apps untuk bantu pengiriman ya, teman-teman. Kalau ini contohnya saya pakai Batchkit, bisa terintegrasi dengan beberapa kurir reguler, instan, same day yang ada di Indonesia. Nah, itu harus integrasinya pun juga by API kita setting sendiri codingannya. Nah, untuk yang sebelah kanan itu saya setting BoostCommerce itu paketnya yang basic untuk apa? Untuk store front, bukan store front, untuk katalog sorry, bukan katalog produk ya, product page. Nah, untuk product page yang ada di Mendis, dan di situ pun memang setelah saya riset yang paling bagus sih di BoostCommerce untuk ngebantuin ini ya, apa namanya,
atur, arrange semua produk-produk yang kita punya. Nah, lalu ada tools lain yaitu dari Kikify itu ngebantuin untuk bikin menu bar yang paling atas. Itu pun ada paket yang free. Jadi sebisa mungkin kalau ada yang free harus pakai yang free supaya nggak kena extra charge ya. Nah, jadi kalau untuk settingannya bisa kita setting sendiri semau kita mau pakai produk apa yang kita highlight itu juga balik lagi ke kebijakan kita masing-masing brand dan kalau ada pop up itu juga bisa kita setting dari third party apps ya. Nah, di sini plan-plannya pun sebisa mungkin saya pilih yang free ya karena untuk menghindari biaya terlalu bengkak dan untuk review biasa saya pakai ini West Reviews karena ini bisa langsung import dari Shopee. Kalau di third party apps yang Shopify, dia bisa import review-review dari Shopee. Contohnya seperti ini. Nah, itu semua review memang ada batasannya 100 reviews. Kalau ada mau nambah, itu dia ada charge lagi gitu. Nah, ini semua dari Shopee, karena udah ada penjualan, kita bisa import langsung dan dia muncul juga di webpage kita gitu. Cuman kalau misalkan masih gratis, ada biasa watermark di bawahnya. Nah, terus tampilan berikutnya ini adalah pop-up untuk apa ya, meningkatkan interaksi juga sih sebenarnya. Untuk pertama kali visit, kita ada spin wheel gitu. Dan ini berhubungan juga dengan email marketing nanti, tools yang kita pakai Omnisense, atau nanti bisa diintegrasiin juga kalau ada MailChimp dan lain sebagainya, itu bisa teman-teman riset sendiri gitu, mana yang paling works sama teman-teman brand gitu. Nah, ini untuk Omnisense sendiri bisa bantu untuk abandon cart atau apa namanya welcome voucher gitu ya. Sama persis kayak membership voucher yang pertama kali tadi. Kalau misalkan dari website itu kan kita harus build sendiri, makanya memang agak capek sih takes time dan energi dan biaya. Nah, ini display untuk websitenya dari Mendis. Nah, untuk kategori-kategori apa decorationnya juga kurang lebih saya samakan sih seperti yang di Shopee, tapi bisa ada perlakuan yang berbeda tergantung kapabilitas teman-teman untuk ngedesain atau melakukan sedikit codingan lah ya di website buildernya itu sendiri. Mungkin nanti di logo ada template-template yang bisa dipakai, jadi lebih mudah juga untuk nge-build website teman-teman. Nah, di sini untuk produk menunya bisa dilihat tadi yang udah saya sempat pakai toolsnya. Itu bisa kita arrange yang rivals apa, favorites apa, collectionsnya apa. Nanti diklik langsung redirect ke masing-masing product page. Dan tadi untuk Bookcommerce itu sendiri, dia membantu di product page. Jadi kita bisa filter collectionnya seperti semua kategori dari sepatu kita apa, terus colornya itu bisa kita spesifikin, size-nya bisa kita spesifikin. Ini kan semua masih acak-acakan ya, dan kalau misalkan kita filter berdasarkan salah satu color palette ya, black, nah itu nanti semuanya keluar contohnya black gitu. Nah, terus selanjutnya kalau kita masuk ke bicara tentang SEO ya, di SEO itu sendiri, ini saya ambil salah satu sebenarnya klien saya sih ini mereka pakai Shopify, saya pakai Shopify juga, tapi paket paling basic, nggak ada store, bukan jual produk, tapi untuk SEO-nya bisa kita atur sedemikian rupa supaya ketika search di Google itu dia muncul paling atas. Nah, sebenarnya ini pertama kali sebelumnya belum terlalu apa ya sesuai ya pencariannya. Kita coba cari tapi masih belum paling atas. Nah itu saya coba atur lagi gimana caranya supaya paling atas. Nah ini akhirnya ketika terakhir kali kita search itu udah muncul paling atas tanpa adanya ya memang bisa di-push lagi sih pakai Google Ads dan lain sebagainya. Tapi secara SEO kalau misalkan kita bisa optimize dulu, kenapa enggak gitu? Sehingga ketika search toko kita paling atas. Nah, sebenarnya ada contoh juga dari Mendicious sendiri, cuman nggak saya sempat sertakan di sini, bisa di-search juga Mendicious, nanti dia muncul paling atas. Nah, untuk bicara SEO sih memang ada hubungannya juga ya, kita harus cek juga page mana yang di sini dia terindeks dengan baik atau enggak, lebih ke hal teknis yang mana mungkin butuh ekstra belajar dulu pelan-pelan gitu ya, supaya lebih paham. Tapi untuk aturan pertama kali di sini ketika kita upload di website kan saya memang tadi pakai Shopify ya, website builder. Untuk URL handle-nya sebisa mungkin itu disertakan nama. Jadi nggak acak-acakan namanya tuh misalkan random gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tapi dari nama produk image-nya pun
dan juga URL handle-nya itu nanti kalau teman-teman atur dengan baik dan rapi, seharusnya nanti ketika teman-teman cari itu akan membantu untuk SEO optimization-nya. Dan ini juga harus cari yang not index. Itu kenapa sebelah kiri itu waktu itu saya sempat search, ternyata ada um, akun dari Coffee House itu yang sebelumnya apa namanya page-nya ya, page dari yang lama-lamanya itu dia masih belum dihapus atau karena mungkin kan ganti ini ya, ganti merek ya, ganti service juga. Dulu awalnya dia juga produk, terus ganti jadi interior design dengan akun yang sama. Nah, yang page lamanya ini masih ada tuh, masih nyangkut. Jadi itu harus kita bersihin juga, dan kita harus apa namanya ngelakuin reindex juga supaya nanti SEO-nya bisa optimize. Nah, kurang lebih sih untuk masalah SEO singkat cerita seperti itu. Dan kalau dari Google Analytics yang berkaitan juga dengan analisa ini ya, yang berkaitan dengan website, itu bisa kita sambungin juga. Itu caranya memang lebih ke teknis sih. Karena kita harus ada ngelakuin sedikit beberapa proses lah ya untuk nyambungin ke ini. Dan di situ kita bisa lihat juga mana page yang paling banyak dilihat oleh visitor website kita. Terus ada juga event-event yang di sebelah kanan itu, oh ternyata paling banyak itu page view aja nih. Nah, gimana caranya supaya kita bisa ningkatin visitors website kita tuh dia jadi add to cart atau misalkan nanti akhirnya jadi ke purchase. Nah, itu sebenarnya lebih ke teknis website yang um, sebenarnya lebih tingkat lanjut lagi gitu untuk apa namanya ya, saya sampaikan. Cuman kurang lebih untuk website builder, SEO optimization, dan cara cek Google Analytics-nya seperti ini gitu. Nah, nanti lanjutannya gimana caranya kita untuk ngejual produk-produk lewat website gitu ya. Nah, sepertinya itu nanti akan dibahas juga oleh Mikan di sesi berikutnya berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan performance marketing ya, karena pemberlakuan meta ads-nya pun berbeda gitu, karena di sini Shopify pun akan punya katalog sharing sendiri, dan mungkin nanti dari Plugo juga ada katalog sharing sendiri ke meta ads-nya, dan itu akan ada di dua akun ads yang berbeda. Jadi Shopee Sipas akan running sendiri dari Shopify yang meta ads-nya juga akan running sendiri. Nah, dari beberapa pengalaman saya running untuk keduanya, website dan juga marketplace, itu balik lagi sih kondisinya saat ini kalau saya lihat memang customer itu udah terbiasa mereka behaviornya belanja lewat marketplace ya. Dan marketplace apa yang paling tinggi di Shopee tentunya tadi yang sudah sempat saya sampaikan. Cuman ada beberapa brand juga yang memang masih utilize website mereka untuk apa? Untuk bikin misalkan landing page gitu, landing page untuk submit form atau newsletter atau untuk menerima ya newsletter untuk update produk terbaru gitu kan. Nah, sebenarnya dari situ bisa teman-teman optimalkan juga supaya data-data dari visitors itu bisa teman-teman kumpulkan, dan teman-teman juga punya database gitu supaya nanti membantu penargetan audiens di performance marketing sesi bootcamp selanjutnya. Karena balik lagi kita tahu sebelumnya website itu saya running lancar sekali di tahun 2019, 2020 gitu ya, waktu zaman-zaman COVID. Karena apa? Karena customer kita nggak bisa keluar rumah, dan di situ semuanya beralih ke online gitu. Nah, di online pun waktu itu memang uh, website kita gencarkan. Jadi memang jadi dua nih, kebagi dua. Website kita jalan, Shopee kita jalan, marketplace lain kita jalan. Dan itu sempat secara angka bagus juga. Di website kita bisa dapat uh, porsinya hampir 40-30 lah ya sama Shopee. Jadi 40% website, 30% di Shopee gitu. Nah, cuman spending di ads-nya pun juga kita harus kencarin, dan kita harus alokasiin budgetnya tuh bagi dua. Dari website kita alokasiin, dari Shopee kita alokasiin. Jadi kepecah dua, ada yang 50% kita alokasiin budget bulanan itu ke yang apa ads buat produk-produk yang ada di Shopify, dan 50% kita alokasiin budgetnya buat ads yang ada di
Shopee Sipas gitu. Nah, itu balik lagi ke kapabilitas teman-teman brand, apakah budgetnya itu cukup buat alokasiin ke dua itu platform. Karena kan kalau misalkan budgetnya terbatas, ya mending kita fokusin dulu nih di satu kita kembangin. Baru kalau misalkan ini udah jalan, udah bagus performanya, kita coba open channel lain gitu. Jadi kalau misalkan kita open channel semuanya, secara nggak langsung kan kita fokusnya kebagi ya, kepecah. Jadi semua channel yang ada dari Shopify itu memang pembelajaran juga sih. Dulu waktu awal akhirnya buka semua fokusnya kepecah juga Shopify, terus dari Shopee, Tokped, Lazada, Blibli, Zalora, ada GDID juga dulu ya. Sekarang kan udah nggak ada. Nah, mana yang mau difokusin resource yang kita punya, tenaga yang kita punya, kita optimalkan dulu aja di channel yang memang uh, udah proven gitu. Makanya akhirnya waktu itu ada efek juga setelah COVID, PPKM udah reda, akhirnya kan customer semua pada keluar ya, belanja offline. Karena apa? Balik lagi, nggak selamanya online itu kita bisa jual terus di online itu. Tetap menurut saya bisa diseimbangkan juga kalau ada opportunity di offline. Nah, balik lagi, offline itu apa fungsinya? Offline untuk memberikan hands-on experience lah, supaya customer kita tuh bisa melihat produk kita secara nyata. Karena di online kita balik lagi nggak punya apa namanya bisa nyoba dulu gitu kan. Bajunya ini ternyata bahannya nggak sesuai. Nah, sedangkan kalau offline kita bisa punya uh, sesi dengan customer. Oh, customer tahu nih, oh produknya seperti ini. Sepatu dari medis ternyata saya size-nya cukupnya harus ABC 1. Nah, itu kan hal-hal yang nggak bisa dilakukan oleh uh, customer secara online. Jadi ada baiknya juga sekarang ini bisa teman-teman brand pertimbangkan apakah offline exhibition atau offline event itu bisa teman-teman ikuti. Nah, contohnya seperti itu. Tapi balik lagi, kalau offline event itu bagaimana cara optimalinnya dan sistemnya. Karena kan tetap butuh pencatatan offline itu dilakukan dengan POS. Nah, makanya tadi POS itu jadi salah satu syarat buat kalau misalkan teman-teman mau lebih rapi jualannya. Nah, POS itu seharusnya pengetahuan saya nanti dari Plugo juga bisa provide. Jadi semuanya bisa terkonek di satu dashboard gitu ya. Nah, selain dari POS Plugo, mungkin ada kalau yang kita tahu Moka yang paling besar gitu. Nah, itu bisa teman-teman riset juga mana yang sesuai dengan budget dan juga kapabilitas masing-masing brand. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dari pengalaman saya sih memang saat ini hampir 50-50 online dan offline. Online-nya kita tetap optimize, kita fokusin di tempat yang trafficnya paling bagus, conversion-nya paling tinggi. Website kita juga bisa setting tadi sedemikian rupa, bisa sebagai sarana jualan, bisa juga ada customer yang secara organik search gitu, dari luar Indonesia atau misalkan di Indonesia itu sendiri, akhirnya beli di website. Tapi ada juga yang memang karena behavior yang udah kebiasa di Shopee, dengan promosi yang banyak dari Shopee ya, karena kan Shopee kasih subsidi. Kalau di website kan kita harus tanggung sendiri tuh, ada kekurangannya juga. Jadi akhirnya ya orang pada pilih ke Shopee, karena promosinya apa, gencar-gencaran, dan kita dikasih subsidi, ya kenapa nggak aja gitu guys. Kita kan nggak nolak kalau dikasih subsidi. Minimal di website kita harus planning diskon kita sendiri, kita harus alokasiin budget kita sendiri, dan kita harus setting semuanya sendiri. Jadi kalau memang belum punya website, ya harus put extra effort dan belajar untuk gimana caranya setting website itu sendiri. Nah, sedangkan 50% yang offline itu sepengalaman saya di sini memang Basar udah mulai rame kan. Basar tiap bulan kita ikut dan di situ returnnya pun juga cukup baik. Harus diperkirakan juga ya penghitungan antara sewa dan lain sebagainya dengan potensi revenue yang akan kita dapatkan. Karena kan nggak harus Basar itu yang fix cost kita bayar berapa tenannya, tapi ada juga yang dia revenue sharing. Revenue sharing itu artinya ya total penjualan yang kita dapatkan baru kita bagi persentasenya ke pemilik pasar gitu contohnya. Dan toko pun offline store atau brick and mortars ya, itu juga bisa menjadi sarana untuk customer experience untuk mencoba produk kita secara langsung gitu, dan jadi tempat apa namanya penjualan offline yang apa namanya ya bisa dipertimbangkan juga gitu. Karena kalau offline store nggak semuanya itu fixed cost juga, ada juga revenue sharing gitu. Mereka kasih
rate-nya 10% atau 20% gitu tiap bulan dari total penjualan. Nah, itu bisa kita cari juga mana yang kira-kira store itu sesuai dengan produk kita untuk kita masukin gitu. Nah, kurang lebih sih kalau untuk website dan SEO dan tadi tambahan ada um, online and offline store consideration ya, pertimbangan online offline store. Dari saya sih seperti itu gitu ya. Jadi dari teman-teman brand mungkin bisa dipertimbangkan dan kalau ada hal yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan. Jadi sekian dari